Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Tema yang saya berikan untuk hari ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Ayat Alkitab yang mau kita baca adalah Matius 5 ayat yang pertama sampai ke-12. Saya bacakan buat saudara semua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua saudara yang telah membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya dalam hidup sehari-hari. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, sungguh dengan hati yang penuh sukacita kami datang kepadamu. Persiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Persiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Kami rindu kami semua dapatkan berkat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Saudara, Yesus mengajar tentang kerajaan surga. Jadi waktu itu dia panggil murid-muridnya untuk hidup berbeda dengan dunia. Makna yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya itu adalah pengajaran yang disebut dengan satu kata paradoks ya. Paradoks itu artinya saudara, berlawanan dengan apa yang ada di dunia ini. Itu paradoks. Kalau misalnya ada orang menampar kita, seharusnya adalah kita tampar kembali. Ya kan? Tapi Yesus ngajar tidak. Kalau ada orang menampar engkau, berikan pipi yang lain. Ini lucu, paradoks. Kalau misalnya Tuhan mengajarkan kepada musuh itu gak mungkin dikasihi. Gak masuk akal kalau musuh, namanya juga musuh ya dibenci. Namanya juga musuh ya dimarahin begitu. Tapi Yesus mengajarkan pengajaran yang paradoks, musuh itu dikasihi. Ampuni mereka. Dan satu hal yang perlu kita ingat adalah Yesus bukan hanya mengajar dengan mulut, dia mempraktekkannya. Di atas kayu salib dia bilang kepada musuh-musuhnya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tadi kita sudah melihat ada 8 bahagia.
Kalau kita catat di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 ini. Di situ Yesus mengajarkan, waktu dia naik ke atas bukit, dia ajarkan itu semuanya. Orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hatinya, suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya, berbahagia. Di dalam Alkitab, saudara, kata berbahagia itu penting sekali. Karena menyangkut kehidupan masyarakat zaman sekarang. Orang Tionghoa kalau mau masuk ke acara Imlek, mereka itu suka sekali dengan bahagia. Suka sekali dengan hoki. Apalagi ada pernikahan. Dia ada satu gambar Mandarin yang huruf bahagianya di double happiness. Jadi orang semua suka akan bahagia. Apa arti sesungguhnya dari kata bahagia ini? Dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12, kata berbahagia itu dalam bahasa asli Alkitab itu Yunani, itu memakai kata, saya tulis di sini, makarioi ya. Kita nggak perlu hafalkan. Itu dari bentuk kata dasar makarios. Artinya apa, saudara? Kalau kita perhatikan di sini, artinya kalau kita perhatikan Alkitab bahasa Inggris, di dalam sini disatakan bisa diartikan dengan diberkati. Jadi orang yang menerima favor ilahi, statusnya dikaruniai Allah. Berbahagia juga bahagia yang dalam, bukan bahagia sekedar dapat uang, senang sebentar, besok sudah tidak bahagia, bukan. Tapi bahagia itu merupakan perasaan yang sifatnya itu selama-lamanya. Jadi itu dibedakan antara bahagia kita sehari-hari dengan bahagia yang di dalam Tuhan. Ada bedanya. Kata berbahagia itu juga diterjemahkan dengan kata beruntung. Dalam arti berada dalam posisi menguntungkan di hadapan Allah. Jadi kalau kita berada pada posisi yang menguntungkan di hadapan Allah, berbahagia. Berbahagia bagi Tuhan, konteks Alkitab, tidak harus dalam keadaan kita punya segalanya, enggak. Bahkan pada waktu kita enggak punya, pada waktu kita susah pun bisa berbahagia. Pada waktu kita tidak sehat pun bisa berbahagia. Sehingga orang yang sakit, dia kelihatan kenapa dia berbahagia walaupun tubuhnya sakit, tapi hatinya berbahagia. Rasul Paulus waktu berada dalam penjara itu tidak menyenangkan. Mereka dimasukkan di gua yang gelap sekali. Tidak ada cahaya sedikit pun. Ditutup rapat-rapat. Ada penjaga yang jaga di luar. Mereka tidak boleh keluar. Jadi saya bayangkan itu sangat tersiksa sekali. Masuk di gua yang gelap pengap, tidak ada AC, mungkin bernapas saja susah. Oksigen aja mungkin susah dapatkan. Tapi di dalam penjara seperti itu, Paulus dan kawan-kawannya masih bisa berbahagia. Bisa memuji Tuhan. Kenapa? Ya karena mereka ada Tuhan bersama dengan mereka. Bahagia yang tanpa Tuhan dan bahagia yang bersama dengan Tuhan sekali lagi beda. Kalau perhatikan kita
Ada orang-orang pekerja, dulu saya lihat pekerja di gereja, pembantu, mereka itu di dapur waktu masak nyanyi-nyanyi. Senang sekali mereka nyanyi. Wah, kita rasakan mereka berbahagia. Tapi sebentar kemudian dia marah-marah, bertengkar sama orang karena orang mengganggu dia. Jadi bahagianya hanya sebentar. Itu bukan bahagia dalam Tuhan. Orang yang bahagia dalam Tuhan itu dia akan menikmati kebahagiaan yang selama-lamanya. Maka berbahagialah, inilah orang yang Allah pandang beruntung, diberkati, meskipun dunia sering tidak menganggap mereka beruntung. Bagaimana bisa beruntung? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka. Tapi Tuhan mengajarkan berbahagialah. Ada 3 hal yang kita mau pelajari, saudara. Yang pertama saya catat di sini adalah hati yang rendah. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Ayat ketiga. Maka makna miskin di hadapan Allah bukan sekedar miskin materi, melainkan sikap hati yang sadar akan ketidaklayakan diri dan dibutuhkan mutlak akan kasih karunia Allah. Jadi miskin di sini bukan miskin secara materi, tapi miskin rohani. Dia sangat haus, sangat membutuhkan kasih sayang daripada Tuhan. Sangat rindu akan pelukan Tuhan. Sangat memerlukan akan jamaan Tuhan. Saudara, Daud itu punya pengalaman seperti itu. Kerinduannya itu bukan terbang ke luar negeri jalan-jalan, bukan. Tapi dia punya kerinduan diam di pelataran rumah Tuhan, baik pagi, siang maupun malam. Itu kerinduan daripada Daud yang mungkin jarang-jarang orang seperti itu. Kerinduannya sampai seperti itu. Itu berarti dia jatuh cinta sekali kepada Tuhan. Saudara, kepada Tuhan Allah itu kita harus pakai seperti dia itu adalah pacar kita. Jatuh cinta kepada Tuhan. Dia akan bertemu dengan dia siang, pagi, siang, dan malam. Dia ingin dengar suaranya setiap saat. Dia ingin dekat dengan dia. Dia tidak mau berpisah. Saudara, inilah langkah pertama menuju kerajaan surga. Kalau ada orang yang punya kerinduan seperti itu. Pengakuannya bahwa tanpa Kristus kita tidak bisa apa-apa. Hidupnya itu bergantung sepenuhnya kepada Kristus yang dikasihi dan mengasihi. Dia tidak tepuk sebelah tangan. Ada orang kan tepuk sebelah tangan, dia suka sama orang itu, tapi orang itu gak suka sama dia. Mati-matian dia kejar orang itu, mati-matian orang itu lari. Dia tepuk sebelah tangan tidak bunyi. Tapi kepada Tuhan kita tidak pernah tepuk sebelah tangan. Dia sudah mengulurkan tangannya, dia mengasihi kita. Kita tinggal menerima kasih-Nya. Membuka hati kita. Dia sudah menawarkan, ibaratnya dia sudah melamar kita. Kesombongan manusia seringkali menunda. Kesombongan manusia seringkali punya banyak alasan. Kita jangan pikir Tuhan itu membutuhkan kita. Tidak, saudara. Ada banyak orang, kita ini hanya seperti pasir. Kita jangan pikir kita ada penting-pentingnya di hadapan Tuhan. Tidak. Tuhan tidak
Tuhan Yesus tidak berkewajiban mati di atas kayu salib untuk kita. Bukan kewajiban dia. Tapi kalau dia rela mati di atas kayu salib untuk kita, itu berarti dia rela tinggalkan semua kepunyaannya, kebanggaannya, kehebatannya, kemahakuasaannya. Dia menjadi seorang manusia yang hina, bahkan lahir di kandang yang hina. Kita semua di sini pun semiskin-miskinnya kita tidak lahir di kandang yang hina, bukan? Dunia menyanjung kemandirian. Kristus tidak demikian. Di hadapan Kristus kita tidak bisa hidup mandiri. Di hadapan Kristus kita hidup dalam kebergantungan. Kadang kita pikir, saya cari uang sebanyak-banyaknya. Kan ini kepintaran saya. Saya sudah sekolah dengan mati-matian. Saya sudah bekerja dengan mati-matian. Suka hati akulah mau pakai uangnya untuk apa. Suka akulah mau kemanakan semua hartaku. Suka akulah mau makan apa, mau pesta apa, mau lakukan apa, dan sebagainya. Tapi orang Kristen tidak bisa demikian. Karena apa? Yesus memanggil kita hidup bergantung kepada Dia. Itu kunci utamanya. Dalam doa, pelayanan, kemudian juga dalam mengambil keputusan, kita belajar berkata, Tuhan, tanpa Engkau, aku tidak mampu. Kalau misalnya minggu depan kita mau jalan-jalan ke luar negeri, kita tidak bisa pastikan itu, tapi orang Kristen akan berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak mampu. Jika Engkau berkenan. Itu yang diajarkan oleh Yakobus. Dia juga mengajarkan pada kita hanya dengan rendah hati kita bisa menerima segala yang ada dalam kerajaannya. Kekristenan tidak mengenal kesombongan. Kekristenan tidak mengenal merasa diri hebat. Orang percaya yang sudah berada dalam Kristus, karena di dalam Kristus kita semuanya sama. Dia tidak katakan, oh kamu CEO dari perusahaan itu, oh kamu hanya di bagian menyapu-nyapu di gedung yang besar itu. Bukan, tapi semuanya sama. Di hadapan Tuhan tidak ada bedanya. Jangankan di hadapan Tuhan, di dalam gereja pun semestinya demikian, tidak boleh berbeda. Hanya di dalam gereja, saudara, bos kita itu melayani kita sebagai pegawainya. Kalau dia pas bertugas di depan, dia akan kasihkan kita buku, kasihkan kita kertas acara, persilakan kita duduk, bila perlu dia antar sampai ke mana kita duduk. Itu bos akan lakukan. Saya lihat dengan mata kepala sendiri waktu saya berkunjung di sebuah gereja di LA. Gereja Saddleback waktu itu kira-kira 20 tahun yang lalu. 20, ya lebih kurang itu. Waktu masuk di parkiran iring-iringan, banyak sekali volunteer, orang-orang yang melayani. Saya pikir itu orang yang bekerja, tukang. Saya bilang sama teman saya yang nyetir, hebat ya, gerejanya besar, tukang parkirnya banyak sekali. Pak Saud, itu bukan tukang parkir. Itu mereka itu CEO di perusahaan-perusahaan, orang-orang kaya, orang-orang berpangkat yang sungguh-sungguh mau menyerahkan hatinya untuk melayani Tuhan
di bidang perparkiran. Wah, saya merasa tidak ada apa-apanya. Mereka yang di kantor punya jabatan yang paling tinggi, tapi di gereja mereka bersedia melayani di tingkat yang paling bawah. Luar biasa sekali, bukan? Oleh sebab itu saudara, kalau kita sombong gak ada gunanya. Maka kita bersyukur pada Tuhan. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka untuk kita melayani Dia, yang seharusnya kita terima tidak dengan kesombongan. Jangan pikir, oh saya kan sarjana, saya kan orang hebat, saya kan orang kaya, saya gak bisa. Tidak, mereka itu rela turun ke bawah. Karena mereka tahu Yesus saja turun sampai ke yang paling bawah untuk mengorbankan hidupnya bagi kita semua. Maka dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan, Yesus sendiri walaupun dalam rupa Allah, dia mengosongkan dirinya. Dia rela menolong kita, rela menebus kita. Luar biasa sekali. Itu sebabnya di dalam melayani seperti ini perlu yang disebut dengan kejujuran. Perlu dengan hati yang terbuka. Tidak menyimpan-nyimpan sakit hati dan sebagainya. Perlu terbuka dengan jujur. Karena orang yang jujur itu orang yang disayangi. Bukan hanya oleh Tuhan loh ya. Manusia juga sayang. Beberapa hari yang lalu di Indonesia, orang kaget karena ada seorang bapak usia sudah tua. Dia itu jual es, miskin, jual es. Lalu difitnah bahwa esnya itu dicampur dengan gabus. Dia dipukul. Katanya ada aparat-aparat juga pukul dia. Sampai babak belur lah kira-kira. Ada orang masukkan video, masukkan di media sosial, viral dong ya. Jadi terkenal dia. Orang semua merasa kasihan. Orang semua mau menolong dia. Orang semua membantu dia. Oh, kakek ini kasihan, perlu dibantu. Bahkan polisi atau orang-orang pejabat yang punya jabatan yang pukul dia itu pun dipanggil oleh pimpinannya. Sampai mereka minta maaf, direkam. Gubernur Jawa Timur terkenal, Bapak KDM namanya ya. Dia itu berkunjung ke rumahnya. Ya. Memberi bantuan juga kepadanya. Dia tanya, dia bilang anakku sekolah perlu bayar uang sekolah, dibayarin uang sekolahnya. Rumahku sewa berapa lama, dibayarin uang sewanya setahun. Dikasih lagi uang 5 juta untuk dia bikin usaha sendiri. Ganti, jangan lagi angkut-angkut sendiri, bikin yang lebih bagus yang ada ban dorong. Wah, orang semua sangat kasihan kepada dia. Sangat merasa sayang pada dia. Lalu besoknya, ini gubernur ini antik, dia berkunjung ke rumahnya. Ya, berkunjung ke rumahnya, ngobrol-ngobrol dengan dia. Dia tanya, apakah ini memang rumahnya bobrok ya? Apakah ini rumah sewa? Kepala desanya bilang, bukan, ini punya sendiri. Dia tanya pada anaknya, apakah anak kamu sekolah di mana? Apakah di negeri? Negeri kan gak usah bayar. Dia bilang tidak. Sekarang gak sekolah lagi. Apakah kepada bapaknya, apakah hanya dari uang yang dari aku saja? Iya katanya. Kepala desa bilang tidak, ada dari orang-orang lain yang kasih.
30, 40 semua, pokoknya udah banyak sekali. Dia bohong, dia tidak jujur. Ketika ketidakjujurannya itu diketahui orang banyak, berbalik orang 180 derajat. Orang mencemooh dia, gak perlu ditolong. Kalau tahu dia dipukul, mampus dia. Ya, dunia saja tidak suka orang tidak jujur. Apalagi Tuhan Allah kita lebih tidak suka. Kalau dia menderita, dia dipukulin, itu karena apa? Karena kesalahannya. Firman Tuhan yang mencatat di sini adalah berbahagialah engkau disiksa yang karena kebenaran, bukan karena kesalahan. Awalnya sebelum dia di ketahuan bohongnya, dia dipikir dia disiksa karena kebenaran. Ternyata dia sendiri berbuat salah. Dunia tidak suka orang yang demikian, saudara. Yang kedua, hati yang diubah. Orang yang diberkati itu perlu hati yang diubah. Berbahagialah orang yang berduka cita, yang sedang sedih, yang sedang merasa kehilangan, yang merasa tidak punya apa-apa lagi, yang merasa tidak disayangi, yang merasa tidak diperhatikan, karena mereka akan dihibur. Tapi lebih daripada itu, duka di sini bukan sekedar kehilangan sesuatu. Dunia kan mengajarkan kita demikian, kalau kita hilang sesuatu kan. Duka di sini yang lebih mendalam adalah bukan sekedar hilang uang dari dompet kita, bukan sekedar hilang karena kematian orang tua, bukan sekedar hilang karena ditinggal pacar dan sebagainya, tetapi duka rohani karena dosa. Berbahagialah orang yang berdosa, karena telah dia minta pengampunan, dia bertobat, maka dia akan mendapatkan penghiburan. Karena Kristus akan memeluknya kembali seperti seorang anak yang hilang, yang mengaku kepada bapaknya, dia itu berdosa tidak layak, tapi papanya bilang, mari datang, kita adakan pesta menyambut dia. Saudara, orang yang sungguh mengenal Kristus, dia tidak bisa berdiam dalam dosa. Artinya dia tidak bisa bersenang-senang dalam kejahatan, dalam hal-hal yang tidak baik, dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti orang Kristen tidak bisa berbuat dosa, bukan begitu. Kita mungkin bisa berdosa, mungkin kita berdosa, tapi kita tidak boleh diam terus di dosa. Bahkan ketika kita marah, kita minta pengampunan pada Tuhan. Karena apa? Karena dapat melukai hati Allah. Melukai hati Allah. Itu sebabnya perlu perdobatan. Perdobatan yang sejati tidak mulai dari rasa bersalah, tetapi dari kesadaran. Kalau hanya sekedar rasa bersalah saja, yang penting kita punya syaraf yang normal, kita rasa bersalah, oh aku sudah bersalah. Bukan sekedar minta maaf, tapi dari kesadaran akan kasih Yesus yang telah menebusku, sehingga aku merasa sebenarnya aku tidak layak diampuni, tapi karena Engkau Tuhan begitu sayang kepadaku, maka aku yang berdosa ini boleh diampuni. Yesus menjanjikan penghiburan di atas kayu salib yang akan kita peringati nanti 2 bulan yang akan datang. Segala air mata dihapus dan dosa kita dihapus bersih. Oh, itu kerinduan kita, saudara. Dosa itu ibarat apa? Bangkai.
Kita semua tidak suka bangkai. Bau. Saudara, kalau ada sedikit saja bangkai di rumah kita, kita akan cari sampai ketemu. Bersihkan seluruh rumah, bereskan semuanya, siram kasih bersih, ngepel berulang kali, akan hilangkan bangkai itu sampai bangkai itu benar-benar hilang. Kita tidak katakan, oh sudah capek sisain separuh bangkai. Kita gak bisa, gak boleh disisain, harus dibuang semuanya. Seorang bapak, dia itu kecanduan berjudi. Lalu ketika dia dengar firman Tuhan, dia bertobat. Dia datang pada Pak Pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau bertobat. Pak Pendeta bilang, senang sekali kamu mau bertobat. Tapi saya gak bisa sepenuhnya bertobat. Kenapa? Iya, kemarin bulan-bulan lalu saya kalau main itu sekali main habis 1.000 misalnya. Tapi saya tobat separuh dulu. Bulan ini saya main 500. Nanti bulan depan saya mainnya 250. Tidak bisa demikian. Karena apa? Pertobatan yang sejati, dia itu bersih. Tadi kan dia ibarat bangkai kan, harus sebersih-bersihnya. Maka firman Tuhan katakan, dosamu merah seperti kirmizi, akan jadi putih seperti salju. Tidak dikatakan akan jadi kuning-kuning dulu seperti nasi kuning, enggak. Putih seperti salju. Maka di atas kayu salib Yesus menanggung kedukaan yang sangat dalam. Bagaimana dia bisa merasakan kedukaan dalam? Dia merasakan seperti Allah meninggalkan dia. Itu duka yang paling dalam. Allah meninggalkan kita. Maka dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabatani. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia seakan-akan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Itu berarti itu sakit yang sangat mendalam. Kita jangan sampai demikian, saudara. Sejelek apapun kita mau tetap balik kepada Tuhan. Artinya kita tetap dalam rel. Kalau sebuah kereta api dia keluar daripada rel, dia akan celaka. Dia akan tetap dalam rel. Kalau dia keluar rel, harus kembali kepada rel. Kalau kita keluar daripada rel firman Tuhan, kita kembali. Setiap kita keluar, kita kembali. Makanya bagaimana kita bisa mengetahui kita keluar dari rel? Maka kita perlu selalu, setiap hari, setiap saat, rajin-rajin membaca firman Tuhan. Setiap mata pertobatan menuntun kita lebih dekat pada pelukan Kristus. Kita bisa nangis sepuas-puasnya di hadapan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang sangat mengasihi dan sangat mengerti kita. Itulah orang yang diberkati, saudara. Jadi bukan hanya sekedar materi. Kita bisa kaya, sekaya-kayanya, punya segalanya, tapi tidak mendapatkan berkat. Entah dari mana itu, ya. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang menerima berkat rohani, dia akan memancarkan kerajaan. Tadi kita nyanyikan memancarkan kehidupan indah. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka sekelilingnya itu akan merasa damai, memancarkan kedamaian. Tidak ada orang yang berbahagia kalau mencari masalah, tidak. Tidak ada berbahagia kalau selalu menuding orang, selalu cari recok-recok, tidak. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya di sini adalah dianiaya dalam kebenaran. Hidup dalam kerajaan surga itu tidak terlepas dari tantangan. Jadi orang yang percaya pada Tuhan, kita yang mengaku Kristus sebagai juru selamat,
banyak tantangan. Dunia sulit memahami kedamaian yang Kristus bawa karena sering menolaknya. Kan tadi sudah dikatakan ada paradoks daripada Tuhan yang Tuhan ajarkan. Tapi kita sebagai umat Allah, kita diminta setia. Setia dalam kesulitan, setia dalam sakit penyakit, setia dalam keburukan. Iman kita diuji. Karena itu dikatakan upah kita akan besar di sorga. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Raja Damai yang juga dicemooh, disalibkan. Namun dengan itu dia mendamaikan umat manusia dengan Allah. Yesus ibarat jembatan, bukan tembok, yang menghubungkan manusia dengan Allah. Ketika manusia sudah berdosa, putus hubungan manusia dengan Allah. Yesus datang, dia sambung kembali jadi jembatan. Kita bisa bertemu dengan Allah. Maka dalam Kolose 1:20 disebutkan demikian. Setiap kali kita menanggung sesuatu karena Kristus, kita sesungguhnya berjalan di jejak kakinya menuju kemenangan sejati. Tapi kita jangan salah paham. Jangan kita semua kesulitan kita itu kita bilang itu menanggung salib Kristus. Tidak. Kalau hari ini kita tahu kita gak bisa makan rujak, bisa bikin sakit perut, jangan makan rujak. Kalau kita makan rujak itu lalu kita sakit perut, kita bilang saya menderita karena Kristus. Itu bukan, itu salah. Itu salahmu, salah kita. Artinya apa saudara? Artinya banyak kesulitan yang terjadi bukan karena kesalahan kita. Itulah orang yang dianiaya dalam Kristus. Atau banyak kejadian yang bukan karena kesalahan kita, tapi karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita setia kepada Tuhan. Mungkin kita gak merasakan seperti itu di sini, tapi barangkali juga ada. Kalau ada suami yang tidak percaya pada Tuhan, ada orang yang mengalami ke gereja pun tidak boleh. Alkitabnya bisa dibakar oleh suaminya, disembunyikan kadang-kadang, dimarahin kalau dia baca Alkitab. Kalau dengar khotbah dia diprotes dan sebagainya. Nah, itu sudah termasuk dianiaya oleh karena kebenaran. Itu yang simpel-simpel yang mungkin orang pernah mengalami. Yang lebih keras daripada itu ada juga, bisa dibunuh loh. Karena engkau percaya pada Tuhan, bisa ditangkap. Waktu pendeta Yusuf Roni itu bertobat, mau percaya pada Tuhan, dia kan dari keluarga yang bukan Kristen, bahkan dia pernah membakar gereja. Almarhum itu pernah bakar gereja. Tapi kemudian dia bertobat, percaya Yesus, mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dia ditangkap loh, dimasukkan dalam penjara karena ikut Tuhan. Itu berbahagia, tapi dia mengalami semua itu. Dia sudah berada dengan Bapa di surga sekarang. Dia melayani juga sebagai pendeta, sudah selesai tugasnya. Jadi berbahagia. Sebagai penutup saudara, 8 bahagia itu merupakan khotbah di bukit. Bukan sekedar daftar sifat baik, melainkan cerminan kehidupan yang sudah disentuh oleh Kristus. Di dunia yang mengukur berkat dengan materi, orang dunia selalu berpikir berkat itu materi. Jadi kalau dikatakan berkat ya, lu harus punya banyak uang. Orang Tionghoa ucapnya juga Kyong Hi Hwat Chai, artinya apa? Supaya kamu berkatnya jadi besar, sukses besar, uang. Maka nyanyian daripada anak-anak sekolah minggu, apa yang dicari orang, uang, bukan Tuhan Yesus. Tapi Yesus
mengajarkan yang lain. Berkat itu merupakan kehadiran Yesus sendiri dalam hidup kita. Kita diberkati bukan supaya tinggi hati, bukan sombong, tapi supaya menjadi saluran berkat bagi dunia. Seperti Dia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Hiduplah berpusat pada Kristus, karena orang yang diberkati itu akan terlihat karena hidupnya juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Ingat tadi, tidak harus selalu berupa materi. Kadang kehadiran kita, telepon kita, suara kita kepada teman kita aja, dia bisa jadi rasa berkat. Teman lama, sudah gak pernah ketemu, lama sekali, tapi kita kadang teringat dia, kita telepon dia, kita ceritakan, bersaksi untuk dia, dia merasa diberkati. Padahal mereka orang-orang kaya. Artinya apa? Artinya berkat tidak harus selalu dengan uang. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita diberkati Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk orang-orang yang berbahagia di dunia ini. Dan kami rindu, kami juga menjadi orang yang berbahagia, orang yang diberkati. Tolonglah kami Tuhan, dalam segala kehidupan kami Tuhan, biar hidup kami ada berkat yang daripada-Mu saja. Kami berdoa supaya kami juga boleh jadi saluran berkat, baik dari tutur kata kami, perbuatan kami, apa yang kami miliki, harta kami dan sebagainya, semua boleh jadi berkat bagi orang lain. Kalau selama ini kami selalu berpangku tangan, kami selalu tidak mau berbuat apa-apa, kami selalu berdiam diri, ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.